Selamat siang ya. Habis makan siang jam 1. Eh, Kali ini kita mau membuat konten mengenai bohlam LED D2S. Karena banyak banget ya orang yang mencari juga, karena biasanya nih mobil-mobil tertentu yang memakai bohlam ini. Contohnya misalnya Anda punya Harrier atau Anda punya Lexus RX 300, RX 330, Anda mempunyai Honda Odyssey misalnya, atau Anda mempunyai Toyota Alphard atau Toyota Camry. Biasanya kan mobil yang lahir menggunakan HID itu biasanya mobil di tahun 2010-an sudah termasuk mobil mewah. Ya. Nah, mobil-mobil mewah tersebut biasanya sudah pindah tangan di tahun 2022 ini. Di 2020 pasti juga udah pindah tangan. Jadi maksudnya begini, biasanya mobil mewah feature lengkap dengan lampu bagus pakai HID, karena mobilnya sudah tua, biasanya dijual ya ke tangan kedua atau udah tangan ketiga. Nah, banyak orang yang ngincer, orang-orang yang istilahnya budgetnya nggak memenuhi, tetapi mencari mobil yang istilahnya mewah tersebut. Nah, banyak kendala di lampu. Contohnya lagi, banyak masalah. Mazda CX-5 itu kan lahir menggunakan proyektor HID. Bohlamnya D4S. Di zamannya banyak banget yang pakai, tetapi sekarang kan sudah mulai dijual, ganti mobil baru, sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lampunya meredup. Nah, banyak orang yang mencari itu bohlamnya. Tipenya D2S, D4S, D1S, pokoknya keluarga D. Nah, kita di sini mau membahas mengenai bohlam keluarga D. Nah, bohlam keluarga D ini kita punya, tetapi bohlam ini custom. Ya, custom. Kenapa custom? Karena kalau Anda beli jadi atau Anda beli yang sudah langsung D2S, biasanya satu nggak terang, kedua nggak PNP atau banyak masalah. Bisa juga mobil-mobil tersebut yang rusak bukan bohlamnya, tetapi balasnya. Nah, kalau balasnya rusak, Anda mesti mengganti balasnya dulu, baru bisa ganti LED. Kalau beli LED-nya yang aftermarket. Nah, di sini kita mau membahas mengenai LED yang standalone. Jadi LED ini berdiri sendiri tanpa perlu HID. Jadi HID bawaan mobil bongkar aja. Anda tinggal pasangin LED. Seperti itu. Ya, paham maksud saya? Jadi Anda bongkar saja HID bawaan mobil, Anda ganti langsung ke LED ini. Ya, contohnya Anda punya Mazda CX-7. Misalnya Anda punya Mazda Biante, CX-5 atau CX-8 atau CX-9 ya di keluarga Mazda, atau di Toyota biasanya di Lexus, Camry, Alphard. Kalau di Honda Odyssey biasanya, atau di Honda Accord. Kalau di mobil Nissan, misalnya di Nissan X-Trail T berapa saya nggak tahu, T31 kayaknya. Atau di mobil apalagi ya yang menggunakan HID bawaannya lah, pokoknya seperti itu ya. Nah, ini adalah bohlam custom ya, tipe produk dari J55 atau DCP upgrade yang kita custom bisa ke proyektor D2S. Nah, proyektor D2S itu seperti ini bohlamnya. Ya, ada tipe D2, ada tipe D2R, ada tipe D1, D4. Ya, seperti inilah bohlamnya. Jadi ini adalah bohlam asli bawaan mobil. Nah, kalau Anda mempunyai bohlam ini, Anda bisa menggunakan LED ini. Ya, atau Anda memakai proyektor aftermarket tipe bohlam D2 seperti ini bohlamnya. Nah, Anda bisa menggunakan LED ini. Ya, jadi misalnya Anda menggunakan proyektor merek Bibot atau Anda menggunakan proyektor merek apapun yang masih menggunakan HID, bohlamnya tipe D2H atau D2S atau D2C. Nah, kita bisa Anda ganti LED ini. Ya. Nah, LED ini PNP. Ya, LED ini PNP karena kita sudah bikinkan supaya bisa langsung dipasang dengan baik, benar, dan cepat. Seperti itu. Nah, kemarin saya sudah pernah membahas atau sudah pernah membuat konten ini ya untuk proyektor aftermarket Bibot. Ya, sudah dan hasilnya sangat puas. Ya, orang yang bersangkutan hasilnya sangat puas. Mana ya? Lupa saya.
Ya, memang pemasangan LED ini nggak gampang dan nggak susah juga. Jadi untuk Anda yang harus bisa ngoprek dan atau ada waktu yang bisa kita pandu. Nah, contohnya bohlam D2S buatan kita ini dipasang di proyektor aftermarket Bibot. Ya. Nah, ini konsultasi panjang lebar pemasangan hasilnya sempurna, ya. Nah, ini adalah pantat proyektor aftermarket seperti ini. Jadi bulat seperti ini, ya. Tipe D2S itu pasti bulat seperti ini, gede. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini di order bohlam ini. Nah, ini bohlamnya. Ya. Nah, bohlam aslinya adalah ini. Ya. Nah, ini proses pemasangan ringnya. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi kita di sini Anda sudah order, Anda di luar kota, kita istilahnya ini ngomongnya gimana ya, briefing atau kita ngomongnya kita pandu pemasangannya. Nah, step by stepnya ya. Saya harus tanya ini knock jam 12 ya, ini knock jam 12. Nah, ini jam 12-nya juga ya, jam 12 dan ini kalau ini boleh dibilang jam 9, ini jam 3 kita jelaskan. Ya, ini dipasang. Nah, ini pengunciannya menggunakan per ya, menggunakan per. Nah, ini sudah dipasang, sudah dikunci. Nah, ini saya bilang ini setelah dipasang ini tidak vertikal, nggak bener ini ya. Nah, makanya ini kita jelaskan bahwa ini tidak vertikal, berarti salah. Nah, ya. Saya jelaskan V-nya harus begini, mengarah ke jam 12. Nah, ini saya juga membuat video. Ininya itu tadi kan harus jam 12 nih. Ya, ininya jam 12, ininya ini jam 3, ininya jam 9. Jadi kalau ininya sudah benar, ininya masuk nih. Ininya masuk, ini diputar, harus V. Jam 12 ininya nih, ya. Jadi nggak boleh masangnya ini begini, kalau begini salah. Jadi harus jam 12. Nah, jam 12 ini mestinya udah putar mentok pas. Jadi ininya nih harus di 12 pas. Jadi kunci utamanya pemasangannya di ininya nih. Ininya ini harus di jam 9, ininya harus di jam 3. Nah, ininya jam 12. Nah, tapi misalnya kalau kurang pas nggak ada masalah sih sebenarnya, ini tinggal diputar-putar aja, mainin dari ininya aja. Ya, yang penting adalah kuncian ininya pas, ininya jatuhnya bisa V. Ya, dicoba lagi, nanti kalau nggak jelas bisa WhatsApp saya. Nah, itu ya. Jadi saya bikinkan video panduannya step by step supaya pemasangannya benar. Nah, ini adalah hasil testimoninya nih, ya. Nah, testimoninya terang banget, bro. Inilah penampakan proyektor H7 juragan Lampung. Ini yang bukan H7 ya, D2S. H7. Yang untuk sini, ini nih cuma setelannya yang kurang naik. Ini pemasangan tadi siang. Kalau yang kanan, pemasangan baru tadi sore. Ini untuk penampakan H7-nya. Terus yang untuk iGame-nya H1 ini. Nah, ini H1. Yang untuk yang ini, yang pusatnya ini sama yang ini masih terpisah, kurang terpusat di tengah-tengah. Minta mohon panduannya nih, bisa center kayak apa setelahnya, saya masih bingung. Mungkin cukup sekian bos untuk pemasangannya, tapi untuk keseluruhan hasilnya sangat memuaskan banget. Mohon bantuannya untuk arahan yang biar center bos. Ya, jadi puasnya sangat banget. Nah, saya jelaskan soal center itu. Jadi ini kan proses pembuatan proyektor Bibot
Jadi Bebot itu kan proyektor aftermarket di mobil Captiva ya. Nah, ini adalah mangkok proyektor dari Captiva. Jadi ini permasalahan bukan di LED-nya sebenarnya. Permasalahan adalah dibuat dia kalibrasi antara proyektor dengan reflektornya. Jadi proses pembuatan pemasangan proyektor sebenarnya ya. Tapi masalah tinggi rendah atau kurang ke kiri ke kanan ya gampang. Tinggal disetel aja pakai putaran obeng ya, seperti itu. Nah, tapi intinya saya mau menjelaskan di sini bahwa adalah kita menerima custom. Nah, bohlam custom ini kita punya dua. Jadi ini dari tipe JL55, ini dari tipe DCP upgrade. Untuk DCP upgrade akan lebih unggul. Kenapa? Karena ini bisa adjustable 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. Sedangkan untuk di tipe JL55 dia hanya putar dan dia putarnya 90 derajat. Sedangkan ini bisa 360 derajat. Jadi ini lebih unggul. Ini 50 watt, ini 55 watt. Jadi selisih sedikit. Ini lebih stabil, dia tidak bakal ngedrop. Yang ini akan bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi kalau dia terlalu panas dia akan menurunkan wattnya. Sedangkan ini lebih stabil. Ya, pemasangan semua adalah PNP. Ya, jadi buat Anda yang mencari bohlam D2S untuk proyektor OEM itu contohnya ada, misalnya Anda punya Pajero Dakar. Pajero Dakarnya udah lama, Anda mau mengganti dari HID ke LED bisa. Sistem HID di mobil Anda balas-balas semua Mitsubishi turunin. Anda tinggal beli LED ini. Anda tinggal pasang PNP. Ikuti panduan saya. Seperti itu. Memang Anda harus bongkar balasnya bawaan mobil. Ya, karena kenapa? Ada yang menjual LED yang sistemnya adalah plug and play katanya. Nah, dia menggunakan balas HID. Jadi dari balas HID ke LED. Kalau menurut saya tidak efisien. Kenapa? Karena wattnya tidak bisa naik. Kenapa? Karena wattnya dipatok oleh balas. Balasnya berapa? 35. Ya 35. Nah, kalau ini adalah standalone. Jadi balas HID dilepas, langsung powernya 12 volt ke LED. Seperti itu. Ya, jadi untuk tipe-tipe D2S Anda bisa, saya juga nggak stok banyak. Ini by request aja. Ya, by request aja. Kalau Anda mau, itu bisa kita buat ya seperti itu. Jadi Anda mau memakai bohlam apa, yang tipe ini bisa, tipe ini juga bisa ya. Seperti itu. Intinya adalah Anda upgrade itu, satu, jatuhnya lebih murah. Kedua, lebih untung, lebih aman. Kenapa? Karena kalau HID ya, Anda pakai HID, mangkok bol ini kromannya cepat butek atau kromannya gampang butek. Sedangkan LED ini tidak bisa menyebabkan kromannya butek. Ya, seperti itu. Dan udah pasti lebih terang dibandingkan HID. LED ini lebih terang dibandingkan HID. Ya. LED ini saya jamin lebih terang dibandingkan HID 35 watt OEM. Ya. Kalau Anda beli OEM mahal banget lah. Ya, intinya mahal banget. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan LED ini, tetapi Anda harus membongkar semua sistem HID di bawaan mobil. Kita bikinkan LED-nya, nanti soketnya juga plug and play ke mobil Anda, seperti itu ya. Contohnya Anda punya Pajero Dakar mau ganti LED ya, pakailah LED ini ya. HID-nya copot. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau Pajero Dakar bohlamnya seperti ini, copot. Anda ganti ini. Ya. Atau Anda ganti ini. Nah, itu langsung PNP bisa ya. Tetapi balas-balasnya harus dicabut, nanti kita bikinkan soket baru yang bisa langsung connect ke Pajero-nya, misalnya seperti itu. Ya, kalau soal terang pasti lebih terang, ya, dan lebih aman sih terhadap mika lampu ya, terutama mangkok. Mangkok ini kromannya dalamannya bisa butek, ya. Jadi kunci utama supaya LED ini bisa terang adalah ininya nggak boleh kroman dalamannya ini nggak boleh butek. Kalau kroman dalamannya udah butek, Anda mau pakai lampu apapun nggak bisa bakal terang, karena kunci utama di ini ya di mangkok ini bagian dalamnya yang kromnya harus kinclong, gitu ya. Oke, jika Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Bohlam ini bohlam custom. Anda tidak bisa mencari atau membeli bohlam ini dimanapun. Karena ini custom produk kita. Kita setting ulang fokusnya. Ada yang bagian kita papas, kita bubut, segala macam. Ya, yang pasti adalah tipenya D2S, D1S juga bisa, D4 ya, S atau R itu pun bisa. D8S juga bisa, intinya pokoknya tipe keluarga D. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.